Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rianti, kelas 6 gabungan 1 web dari Universitas Cokroaminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer Prodi Informatika. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Administrasi Website yang diampu oleh dosen Ibu Rusmala Odang Eskom Enkom. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan membahas materi saya yang berjudul CMS Drupal. Sebelum kita masuk pada materi CMS Drupal, terlebih dahulu kita tahu apa pengertian dari CMS. Di sini, Content Management System atau bisa disingkat dengan CMS atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Sistem Manajemen Konten adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi, mengubah isi dari situs website. Biasanya CMS terdiri dari dua elemen, yaitu pertama CMA atau Content Management Application, kedua CDA atau Content Delivery Application. Dan pengertian dari CMS Drupal. Pertama, pengertian dari Drupal adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen konten yang bebas dan terbuka yang didistribusikan di bawah lisensi GPL. Pengembangan dan perawatannya dilakukan oleh ribuan komunitas pengguna dan pengembang di seluruh dunia. Pengertian lain dari Drupal yaitu salah satu Content Management System atau bisa disingkat dengan CMS, bersifat open source. Maksudnya open source, di mana semua orang dapat menggunakan dan menerapkan sistem ini pada website mereka. Tujuan dari penerapan di dalam website bukan hanya sebagai database membentuk website, melainkan juga sebagai database untuk meningkatkan serta mengembangkan website. Adapun fungsi dari CMS Drupal. Pertama, software atau konten personal atau perusahaan. Maksudnya, penggunaan database memberikan kemudahan bagi personal, baik perusahaan atau kelompok yang ingin membuat website sendiri dan mampu mengisi konten pada website secara mudah. Kedua, sebagai media sosial dan situs belanja online. Maksudnya, penerapan pada situs belanja online, maka pemilihan database yang cocok menggunakan Drupal Commerce atau khusus untuk situs belanja online. Ketiga, sebagai aplikasi internal. Maksudnya di sini, pembuatan aplikasi internal dapat dilakukan dengan menggunakan database. Tidak hanya pembuatan aplikasi, namun juga pembuatan website internal dari perusahaan atau pribadi. Keempat, membuat profil produk. Maksudnya, pembuatan profil produk unggulan dapat didukung dengan database seperti plugin-plugin canggih sehingga menjadikan kemudahan dalam pembuatan profil produk perusahaan. Adapun kelebihan dan kekurangan CMS Drupal. Kelebihan. Pertama, Drupal bersifat open source. Tadi sudah ada pengertian dari open source. Open source maksudnya di mana setiap orang dapat menggunakan Drupal atau bebas. Kedua, Drupal didesain sebagai sebuah publishing system CMS. Ketiga, Drupal memiliki dua konsep perkembangan, yaitu modular dan extensible. Keempat, dukungan database, maksudnya sudah didukung banyak database. Kelima, kemudahan instalasi. Keenam, search engine friendly atau SEF. Ketujuh, akses control list atau ACL. Kedelapan, cache memory. Kekurangan. Kekurangan dari CMS Drupal pertama yaitu membutuhkan waktu belajar yang cukup lama
Maksudnya dalam menggunakan CMS Drupal, penggunanya cukup membutuhkan waktu yang lama untuk belajarnya. Kedua, menghabiskan banyak resource. Ketiga, jumlah developer sedikit, maksudnya penggunanya sedikit. Istilah-istilah dalam CMS Drupal. Pertama, interface admin. Maksudnya di sini admin mengurusi segala urusan penggunaan pada website secara menyeluruh. Kedua, node atau konten isi dari suatu website. Kategori node juga berbeda-beda sesuai dengan tujuan dari pembuatan website pada perusahaan. Ketiga, modules di sini bersifat modular yang mampu melakukan pengaktifan serta nonaktif modul yang tersedia serta memberikan fungsionalitas maksimal dengan penambahan modul. Keempat, hook. Maksudnya hook sebagai tempat untuk menempelkan node agar berjalan serta bekerja secara optimal. Pembahasan yang terakhir kita yaitu fitur-fitur unggulan CMS Drupal. Pertama, CMS atau Content Management System atau Sistem Manajemen Konten. Kedua, CMF atau Content Management Framework atau Sistem Platform. Ketiga, blog pengguna tunggal dan pengguna Java. Keempat, built-in form engine. Kelima, multi situs hanya dengan satu instalasi. Keenam, multibahasa. Sudah mendukung bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Maksudnya fitur unggulannya sudah menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah seperti bahasa Jawa. Tujuh, konten multimedia. Kedelapan, mendukung banyak jenis database. Maksudnya fiturnya sudah mendukung banyak jenis database apa saja. Kesembilan, bisa dipasang dengan web server Apache, Nginx IIS, dan link HTTPD. Dan terakhir, pengaturan hak akses pengguna tak terbatas. Itulah sekian dari materi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.